Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya dalam video conference di sesi pertama. Di mana sesi pertama analisis media sosial ini kita tidak akan membahas lebih banyak terkait dengan konsep dasar dan lain sebagainya macamnya. Kita akan lebih banyak nanti di sesi selanjutnya itu lebih bersifat praktik ya. Dan tujuan akhir dari analisis media sosial itu ya untuk ngebentuk suatu project yang teman-teman mungkin nanti bisa terapkan di kerja praktik ataupun tugas akhirnya. Karena untuk pengumpulan data ini saya yakin kita bisa mengeksplor banyak hal dari media sosial, terutama di Twitter ya, karena Twitter ini ya, penggunanya banyak banget dan data-data terkait dengan teks itu mudah didapatkan. Kita teman-teman, kita lanjut. Pertama, sebelum masuk ke materi, saya ingin menegaskan terkait dengan kontrak kuliah. Terkait dengan kontrak kuliah, kita tentu sudah tahu ada namanya UTS, ada namanya UAS, dan tugas. Tugas ini bisa saja saya berikan hanya satu tugas atau bisa dua tugas. Nah, terkait dengan tugas, nanti saya akan melihat gimana sih partisipasi aktif teman-teman di kelas nih. Apakah bisa diatur ke dalam kelompok atau hanya mampu di dalam mandiri ya. Karena kalau dikerjakan dalam kelompok kan sebenarnya lebih mudah, lebih cepat kalau ada yang tidak tahu ya bisa saling bertanya, bisa saling berdiskusi gitu teman-teman. Nah, untuk porsi UTS, UAS, dan tugas itu masing-masing 30%. Jadi silakan teman-teman berekspektasi, berprediksi, melakukan prediksi kalau teman-teman nilai UTS-nya segini, nilai UAS-nya segini, nilai tugasnya segini. Apakah teman-teman bisa mendapatkan nilai A atau B atau C dan seterusnya. Saya harapkan kalian semua bisa lulus ya dengan nilai yang maksimal. Tergantung dengan kemampuan teman-teman untuk belajar nih, karena di sini saya nggak akan memberikan full, tapi saya akan memberikan gimana teman-teman paham step by step-nya untuk melakukan analisis di media sosial. Jika seperti itu teman-teman. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan menegaskan kembali penggunaan ChatGPT 100%. Saya tidak menyarankan teman-teman. Silakan teman-teman menggunakan ChatGPT, tapi tidak dengan full copy paste ya. Karena beberapa semester lalu, how saya dari 2023 ngajar itu masih banyak banget yang copy paste dari ChatGPT. Otomatis nilainya saya kasih ya seadanya teman-teman. Karena eh, ketika copy paste ChatGPT tulisannya terlalu baku, eh, tidak nalarnya itu tidak bisa kita cerna dengan enak dan nyaman lah untuk dibaca. Sehingga disarankan teman-teman kalau ingin menggunakan ChatGPT untuk pertemuan mata kuliah ini, ya kalau bisa teman-teman melakukan filter, kemudian mengubah semua kata-katanya menjadi tulisan yang enak dibaca. Jadi saya menganggap orang yang copy paste dari ChatGPT 100%, saya anggap itu menggunakan cheating ya, maka tidak akan saya berikan nilai gitu teman-teman. Ah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ke teman-teman, saya Abdul Azam Ajari atau bisa dipanggil Azam. Silakan teman-teman bisa akses link perkenalan saya, LinkedIn, Scholar, ResearchGate, dan lain sebagainya macam. Bisa di-follow, bisa di-connect, terserah teman-teman. Di sini saya sebagai dosen praktisi alias dosen tidak tetap ya bisa disebut ya di Universitas Siber Asia. Saya kuliah S1-nya di Universitas Budi Luhur pada tahun 2014 sampai 2018 dengan jurusan Cybersecurity, kriptografi, dan bisa dibilang ya berhubungan dengan keamanan siber. Kemudian S2 saya Teknik Informatika di BINUS.
Di sini saya ngambil fokus di data scientist, tapi saya tetap mengkombinasikan data science dengan cyber security. Karena kalau kita ingin melihat perkembangan zaman, data science mungkin dibutuhkan, tapi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan cyber security atau keamanan siber. Tapi kalau teman-teman bisa menggabungkan kedua ilmu ini, maka teman-teman punya nilai plus di dunia kerja ataupun di dunia teman-teman yang saat ini sedang bekerja untuk promosi. Jadi teman-teman sudah memiliki insight bagaimana cara menggabungkan keamanan siber dan data science gitu. Nah, untuk pekerjaan saya kerja dulunya di Garuda Food sebagai IT System Development Officer, yaitu full stack developer, dan sekarang saya sebagai Manggala Informatika atau ya bisa dibilang itu cyber security analyst, ya seperti itulah kira-kira teman-teman. Cukup itu perkenalan singkat saya. Kita masuk ke pengantar text mining dan social media analytics. Oke, saya nggak mau banyak ngomong. Kira-kira apa sih definisi dan konsep dasar dari text mining? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan masukan terkait dengan apa sih itu text mining sebelum kita beranjak dari slide ini. Silakan teman-teman. Kalau ada yang tahu, boleh memberikan saran, masukan, ataupun suara. Mas Abdul Rafiq atau Mbak Urivia, saya sebut ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ngomong, Ya, jadi Pak. Tes, tes. ya, Maaf. Mbak Urivia, Iya, saya Via, Pak, panggilannya Anggit. Itu, ya, kalau text mining itu semacam proses pengumpulan, apa ya, menganalisa data teks gitu ya, Pak. Mengungkap, untuk menghasilkan informasi yang tersembunyi di dalamnya, seperti itu. oke, betul sih. Jadi text mining itu kalau menurut si Russell, penelitian di tahun 2019-nya, itu merupakan proses ekstraksi informasi dari data teks yang tidak terstruktur. Data teks yang tidak terstruktur itu seperti apa? Jadi kayak data teks yang bisa dibilang banyak bahasa slangnya, bahasa yang bukan bahasa awam lah. Ada yang menggabungkan dengan simbol, karena dulu mungkin kita pernah ngeliat nih waktu zaman-zamannya BBM. Nah, itu kan banyak banget tuh tulisan-tulisan teks yang tidak terstruktur dengan simbol-simbol. Nah, di text mining kita mengubah teks tersebut menjadi informasi yang berguna melalui berbagai teknik, terutama natural language processing. Natural language processing ini masih berhubungan dengan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Nah, ini nama tekniknya NLP. Jadi ini berdasarkan Jurafsky dan Martin tahun 2008. Jadi untuk mengungkapkan data itu sangat benar ya tentunya teman-teman ya. Karena di sini kita mempelajari untuk apa sih itu text mining. Kalau kita lihat gambar di Lingua ini ya yang saya ambil sumbernya. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorisasi antara setiap katanya. Jadi misalkan azitromisin ini apa sih? Oh, ternyata itu adalah medication ataupun obat-obatan. Nah, does not reduce neonatal sepsis. Nah, neonatal sepsis ini berarti kan kondisi. Not ini negasi. Nah, does sama reduce itu relationship. Jadi, ya, ini bisa saling dikait-kaitan sehingga hasilnya nanti kita bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Apakah dia membutuhkan obat atau dia memberikan saran kepada orang lain di sosial media. Nah, lalu di social media analytics itu kita berfokus pada analisis data yang berasal dari platform sosial media tentunya teman-teman.
dengan tujuan kita akan memahami pola perilaku, tren, dan interaksi sosial antar sesama user. Di sini kita akan menggunakan Twitter karena Twitter itu yang paling gampang dan paling banyak datanya gitu. Nah, lalu apa sih text mining dan social media analytics kalau kita gabung nih? Jadi text mining dan social media analytics tentu untuk kita merupakan suatu teknik untuk mendapatkan tujuan. Bagaimana kita memahami pola perilaku, tren, dan interaksi sosial dari cara kita mengolah data teks dengan data yang besar yang kita peroleh dari sosial media. Jadi kalau kita ambil data di sosial media, baik itu data teks, kita nggak bisa cuma ngambil 100 data, cuma 1000. Tapi kalau bisa sih lebih banyak, lebih bagus ya, karena data teks tersebut kan akan banyak tereliminasi ketika kita melakukan pre-processing. Tahapan pembersihan datanya itu akan banyak banget data yang tereliminasi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, NLP atau Natural Language Processing itu masih berkaitan dengan Artificial Intelligence, Machine Learning, ataupun Deep Learning. Di mana kalau kita ketahui artificial intelligence kan bagaimana cara kita memberikan aturan-aturan ke mesin agar mesin tersebut bisa berpikir seperti manusia. Kemudian machine learning ini akan lebih maju lagi daripada artificial intelligence, di mana machine learning ini sudah bisa berpikir sendiri dan menentukan pilihannya, menentukan tujuannya, mengerti maksud dari data-data yang dimasukkan ke dalam algoritma model machine learning tersebut. Nah, terkait dengan data deep learning ini merupakan pendalaman dari machine learning, di mana di deep learning ini ibaratnya tuh bisa dikatakan sudah seperti neuron-neuron yang menyatu di dalam otak. Jadi ada banyak banget jaringan-jaringan, serabut neuron, ada lapisan-lapisan yang saling terhubung. Sehingga ini bisa dikatakan deep learning itu sudah seperti manusia ya teman-teman ya. Gitu. Nah, di dalam proses text mining, kita di sini akan belajar uh, dengan metode namanya Cross Industry Standard Process for Data Mining atau kita nyebutnya CRISP-DM. Nah, jadi text mining sama data mining ini memiliki kemiripan ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan metode data mining biasa ataupun CRISP data mining, di mana Cross Industry Standard Process for Data Mining ini sudah diatur sedemikian rupa agar bisa diterapkan di semua industri yang ada di dunia gitu. Jadi sebenarnya ada tahapan sebelum kita masuk ke data collection, namanya business understanding. Business understanding itu akan memberikan suatu insight. Apa sih yang ingin kita lakukan dalam pemanfaatan data-data ini? Misalkan organisasi kita, perusahaan kita, tempat kerja kita membutuhkan data ini untuk meningkatkan penjualan, maka kita harus menentukan data-data seperti apa yang ingin kita peroleh sebelum masuk ke tahapan data collection. Di data collection ini ibaratnya kita ngambil data ataupun data crawling dari berbagai sumber dan menjadikannya ke dalam satu wadah, baik itu database ataupun laptop ataupun media cloud lainnya. Kemudian di pre-processing ini tadi seperti saya bilang ini merupakan tahap pembersihan data di mana data simbol, data eh, titik koma dan lain-lain itu kita lakukan penghapusan. Kemudian di pre-processing juga kita akan mengubah data yang bentuknya aneh seperti singkatan menjadi data yang normal, terstruktur gitu ya. Di fitur extraction kita akan memilah-milah data pre-processing tadi sehingga
apa aja sih eh, kata-kata yang ingin kita pergunakan sebagai data fitur. Misalkan kita ingin menentukan tren penjualan, maka fitur-fitur yang kita pilih itu adalah barang-barang yang sering dibeli oleh customer, gitu kan ya. Jadi itu yang akan kita jadikan fitur. Kemudian kita masuk ke tahap modeling. Modeling ini merupakan bagaimana kita melakukan kompilasi dari data-data tersebut untuk dimasukkan ke dalam algoritma, baik itu artificial intelligence, machine learning, ataupun deep learning, sehingga mesin itu bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Evaluasi ini untuk menentukan akurasi, kemudian validitas akurasinya, kemudian akurasi pengujiannya, dan validitas pengujiannya. Sehingga ketika itu sudah benar-benar baik, akurasinya, dan tidak ada satu hal kekurangan di dalam model algoritmanya, maka kita bisa langsung melakukan deployment. Deployment ini berarti implementasi, di mana implementasinya kita bisa melakukan implementasi di mana aja. Nanti kalau misalkan pertemuan di analisis sosial, media sosial ini uh, semoga bisa ya. Jadi saya mau mau ajarkan teman-teman gimana caranya tahap deployment model ke dalam satu website lah. Jadi ini website kita bikin sendiri ya, bukan kita numpang. Jadi algoritma ini teman-teman berjalan di laptop ataupun PC teman-teman gitu. Nah, di sini data collection tadi ada bisa dua tipe, yaitu kita bisa ngambil dari API, Application Programming Interface, ataupun kita nyari datanya itu crawling. Crawling itu ibaratnya kita ambil datanya itu sendiri ya teman-teman ya, manual ataupun secara otomatis. Otomatisnya ini berarti kita punya codingan yang beda deh dari codingan lain gitu ya teman-teman. Atau teman-teman mau melakukan observasi, survei, itu juga bisa. Tapi karena ini data teks, maka teman-teman akan menyatat banyak banget omongan observasinya ya. Jadi kalau di sini saya menggunakan teknik crawling yang tahap kedua. Kemudian di preprocessing atau saya bilang ini adalah teknik pembersihan data, di mana ini akan ada banyak banget tahapan. Jadi preprocessing ini merupakan tahapan yang paling lama untuk seorang data scientist. Bahkan ada salah satu quotes yang bilang kalau preprocessing ini 80% akan menghabiskan waktu si data scientist untuk membersihkan data. Jadi teman-teman harus memahami apa aja sih data yang dimiliki, kemudian mau dilakukan apa aja pembersihannya. Karena di sini ada banyak teman-teman. Kalau kita ngelihat di data Twitter itu bisa kombinasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka kita perlu melakukan penerjemahan bahasanya terlebih dahulu. Nah, ini kita menentukan ke dalam bahasa apa. Kemudian ada menghapus data duplikat dan simbol. Tentu, ini kan karena Twitter ya, ini ada yang retweet, kemudian ada yang quotes, maka akan banyak banget data duplikat dan simbol-simbol tersebut. Sehingga kita perlu melakukan pembersihan datanya. And then tokenization ini ibaratnya tuh membagi-bagikan kalimat dari kalimat yang panjang menjadi eh, pembagian per kata, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada It's not cool that ping pong is not included in Rio 2016. Berarti kita akan melakukan tokenization menjadi ada satu kata it, satu kata not, satu kata cool, satu kata that. Itu teman-teman. Nanti akan dilakukan pendeteksian oleh tokenization. Kata it ini berapa kali muncul di dalam satu kalimat. Nah, itu yang akan menjadi nantinya prediksi ataupun klasifikasinya. Kemudian
ada tahap selanjutnya yaitu stop word removal. Nah, stop word removal ini lebih bersifat untuk menghapus kata-kata sambung, teman-teman. Nah, ini tergantung ya, kata sambung, kemudian kata slang yang bahasa-bahasa tidak umum digunakan, kemudian ada simbol juga. Nah, ini kita bisa menggunakan stop word removal. Kayak misalkan di sini nih, can listening be exhausting? Di sampelnya. Kemudian ketika di eh, apa tanpa stopwatch itu ada listening, ada exhausting gitu ya teman. Ini dikebalik sebenarnya si tabelnya. Intinya sih ya kita akan mengubah kata-kata slang tersebut lah. Kemudian ada stemming, ini kata-kata yang disingkat. Kita akan ubah menjadi kata-kata yang bisa dibilang kata dasarnya ya. Ya, seperti itu. Kemudian lemmatization mirip juga kata dasarnya, tapi ini akan ditambahkan suatu imbuhan ataupun gimana nantinya. Karena di bahasa Indonesia itu sangat jarang ditemukan untuk menggunakan stemming sama lemmatization. Nah, kemudian di fitur extraction ini sebenarnya ada banyak banget teknik di fitur extraction. Ini kalau teman-teman baca di Google mungkin akan ada banyak banget fitur extraction di NLP. Tapi di sini saya ngasih dua pilihan aja. Dan nantinya kita cuma menggunakan satu ya gitu ya. Baik itu back of words ataupun term frequency inverse document frequency atau TF-IDF yang biasa disebutnya. Dan untuk TF-IDF ini sama back of words simpelnya sama, jadi kayak dia akan melakukan perhitungan, mengkalkulasikan berapa banyak kata-kata yang muncul di dalam satu kalimat. Nanti diperhitungkan berdasarkan matematis. Kalau di back of words ini akan dihitung secara, ya ini bisa dibilang integer lah ya. Tapi kalau di TF-IDF itu akan ada perhitungan rumus lainnya dengan menggunakan matriks. Dan untuk modeling ini kita belajar classification sama clustering. Nah, kita nggak belajar banyak, tapi cukup dua ini aja. Ya mungkin kalau sempat dua-duanya, tapi kalau tidak sempat ya cukup satu aja. Di mana di sini teman-teman bisa menggunakan Python, bisa menggunakan TensorFlow ataupun PyTorch. Tapi biasanya orang-orang itu hanya menggunakan Python dengan TensorFlow. Jarang banget orang-orang yang menggunakan PyTorch. Kecuali emang fokus di data scientist ya. Data scientist itu ibaratnya tuh lebih mengutamakan kecepatan. Dan ya PyTorch itu sih lebih cepat sih intinya gitu. Tapi kalau TensorFlow lebih gampang untuk penerapan algoritmanya dan lebih gampang juga untuk pengubahan-pengubahan dan lain-lainnya. Jadi intinya tuh di pertemuan saya di analisis media sosial ini yang paling inti tuh tiga ya teman-teman. Preprocessing, feature extraction, dan modeling. Sisanya ini adalah ibaratnya bonus. Nah, jadi ini teman-teman perlu pelajari juga sebenarnya. Jadi di evaluation kita akan menggunakan confusion matrix. Confusion matrix itu lebih bagaimana kita mengetahui eh, algoritma ini belajar dari kata-kata tersebut. Apakah ini false positif, apakah ini true positif, false negatif, dan true negatif. False positif itu berarti dia memberikan informasi yang salah tapi dianggap benar. Kemudian untuk false negatif berarti dia memberikan informasi yang salah dan itu dianggapnya yang negatif. Jadi benar-benar ini jujur lah si kalau false negatif. Nah, false positif itu sama ya tadi ya. Kemudian true positif itu ya berarti akurasinya tuh bisa diatur di sini itu positif.
gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan false positif dan false negatifnya tinggi, otomatis akurasi model algoritma teman-teman itu akan jelek ya. Gitu. Ini di tahap deployment. Ini tadi sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan implementasi di website, terutama menggunakan Flash ya. Jadi kalau di NLP, berarti kan ada beberapa tahapan nih, teman-teman harus pelajari. Gimana cara kita mengkolek datanya atau data crawling. Kemudian di bagian intinya nih pre-processing, feature extraction, dan modeling ini di satu codingan, baik itu di satu codingan yang sama atau di codingan yang berbeda itu terserah teman-teman. Tapi intinya untuk pre-processing, feature extraction, dan modeling itu masih saling berkaitan ya. Namun untuk data collection, uh, evaluation, dan deployment itu akan sangat beda lah intinya gitu. Nah, di sini saya akan memberikan insight nih teman-teman, agar teman-teman memiliki pemikiran yang sama, persepsi yang sama. Jadi teknik sosial media analytics ini kira-kira akan seperti ini ya teman-teman ya. Ada tiga, ini sebenarnya ada banyak sih. Yang pertama ada sentimen analisis. Biasanya di sini NLP itu akan digunakan untuk melihat emosi, emosi ini dalam kategori tulisan teks di Twitter ya, atau opini dari teks di media sosial. Nah, ini kita bisa pelajari dengan supervised learning. Supervised learning berarti mesin yang diajarkan oleh manusia gitu. Kemudian trend analisis ini kita akan melakukan pencarian tren dengan menggunakan metode statistik. Trend analisis ini lebih banyak di saham-saham. Nah, ini kita bisa melakukan analisis dari teks-teks yang ada di sosial media. Kira-kira saham, misalkan saham BCA minggu depan gimana? Nah, itu kita bisa melihat nih dari tulisan-tulisan yang ada di Twitter dari berbagai yang verified user di bidang saham. Nah, kita bisa melihat kira-kira trennya nanti kemana sih dari tweet ini. Itu. Dan untuk yang keamanan siber di network analysis. Nah, ini penggabungannya ya, data science dengan keamanan siber atau cyber security. Kita bisa melakukan analisis jaringan sosial untuk mengidentifikasi aktor yang berpengaruh, pola interaksi, dan hubungannya. Nah, ini misalkan ada suatu serangan siber, terus datanya bocor nih, ada yang mengekspos di Twitter. Kita bisa melakukan penjaringan dengan melihat kira-kira ini siapa yang pertama kali mengekspos di Twitter. Sampai nanti kita bisa menghubungkan, ternyata pelaku utamanya adalah si X. Nah, itu bisa banget di sini. Nah, ini kira-kira kayak gini ya, sentimen analisis untuk mengekstrak emosi atau opini dari teks media sosial. Kira seperti ini, apakah penjualan kita dianggapnya brand kita itu positif, neutral, atau persentase negatifnya lebih tinggi. Nah, untuk trend analisis, biasa nih di saham-saham, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk network analisis ya. Baik itu kita mencari threat aktornya, eh, yang pelaku utama kejahatannya, atau kita bisa melihat nih dari paket-paket yang terkirimkan di satu jaringan, ini dikirimkannya datanya apa aja sih kira-kira yang berhasil diretas oleh ransomware tersebut, berhasil dikirimkan ke ransomware tersebut sehingga tidak bisa dilakukan restore. Nah, ini kita bisa mengetahui untuk mencegahnya gitu ya, teman-teman. Nah, implementasi keseharian ini cukup banyak ya terkait dengan text mining ini. Jadi mulai dari spam detection bisa diimplementasi di layanan SMS, email. Kalau teman-teman sering banget mendapatkan spam, baik itu pengajuan kredit, pengajuan lain-lain, penipuan, nah itu bisa dimasukkan ke spam detection. Kemudian sentiment analysis, kita bisa melakukan analisis apakah performa
penjualan kita sudah oke di sosial media dan e-commerce. Nah, search engine ini juga menggunakan text mining, baik itu Google, Bing, dan lain-lain. Ini chatbots juga ada dan virtual assistant ini menggunakan text mining dari suara diubah menjadi teks gitu ya. Kemudian recommendation system teman-teman, baik itu Netflix, Spotify ataupun Amazon. Dia rekomendasinya dari mana? Dari judul-judul tulisan yang kita pilih ketika memutar lagu ataupun video. Sehingga dia akan memberikan, oh ternyata kategorinya si X ini lebih suka genrenya horor karena nontonnya misalkan ya Pengabdi Setan bla bla bla. Kemudian Conjuring. Nah, itu nanti direkomendasikan film apa sih yang sesuai terkait dengan film horor terbaru gitu. Lalu ada namanya customer support. Ini chatbot sama kayak yang di atas chatbot dan automatic response. Jadi customer support itu sudah bisa digantikan oleh chatbot ya teman-teman. Kemudian translation services ini yang biasa kita gunakan Google Translate, Microsoft Translator itu juga menggunakan text mining. Sehingga dia tahu nih struktur yang salah itu di mana dia pindahkan otomatis. Lalu ada namanya fraud detection, baik itu di banking dan finance app. Ini kita bisa melakukan filter teman-teman kalau kerja di bank, melihat data-data misalkan orang-orang yang terjerat di pinjaman online, kemudian orang-orang yang bermain judi online. Teman-teman bisa melakukan deteksi terlebih dahulu nih agar nanti kita bisa melakukan blacklist lah ibaratnya gitu ya. Kemudian ada personalized marketing, ya ini mirip-mirip juga sama recommendation system. Ya iklan-iklan yang sering kita lihat, kita baca, kita klik gitu ya. Dan terakhir adalah document summarization, news aggregators, academic tools, yang biasa ChatGPT lakukan, kemudian banyak AI lain lakukan untuk melakukan ringkasan dari suatu dokumen. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk implementasi kesehariannya. Oke, dari pertemuan ini kayaknya sudah selesai teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Kalau misalkan belum ada yang dimengerti, oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi aktifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Siap.